Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sini bersama saya Mumu Alban dan ada rekan saya Intan Fajarina. Intan Fajarina ya. Dimana kita sedang berada di sebuah perkampungan, tepatnya di Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang. Mengapa kita berada di sini? Yang pasti tujuan kami di sini adalah menjelajah jejak para sejarah terdahulu, karena konon katanya di sini ada sebuah makam keramat. Selain itu juga saya akan coba menguak sebuah misteri apa yang ada di sini, melanjutkan tentang banyak sekali cerita-cerita dari warga setempat, satu atau dua orang yang memang pernah melihat sosok makhluk astral di sini. Dan saya tidak berdua di sini, kebetulan saya juga didampingi dengan Pak RT kampung setempat, dan ada Bapak Ustadz Nurdin. Sebelum ke Bapak Ustadz Nurdin, yang mana Pak Ustadz Nurdin adalah ahli spiritual, saya coba akan tanyakan kepada Bapak RT dulu. Pak RT, sebelumnya saya mau bertanya kepada Pak RT, apakah sudah lama terdengar ada mitos yang mengatakan bahwasanya makhluk astral di sini sering menampakkan diri? Sejujurnya ya mungkin bisa saya jawab dari awal, mungkin semenjak warga pun sudah bertempat tinggal di sini, sebetulnya ada banyak sekali keganjilan, cuma dari beberapa warga juga ada yang satu resah dan beberapa juga ada yang tidak terlalu menggubris. Tapi tentunya dari sekian banyak warga di sini, kebanyakan mungkin selalu menceritakan bahwa di sekitar area sini itu banyak sekali sosok penampakan, baik itu secara terlihat ataupun hanya mungkin merasakan perihal adanya sosok makhluk astral di sini. Ya saya kira cukup dominan yang bisa merasakan penampakan dan merasakan adanya kegiatan-kegiatan makhluk astral di sini itu warga sudah cukup banyak yang sudah merasakan dan melihat. Tapi tidak sampai mengganggu. Ya kalau saat ini mengganggu secara fatal sih tidak, ya mungkin hanya penampakan saja. Konon katanya saya dengar juga ada sebuah makam keramat. Betul. Bisa tolong menjelaskan makam siapa? Ya, kalau di sini makam yang dikeramatkan itu garis besarnya sih, kalau nama ya warga di sini juga kurang begitu hafal ya, mungkin semenjak sebelum warga jauh bertempat tinggal di sini tuh makam tersebut memang sudah ada. Ya hasil nanti begitu namanya disebutkan, kayaknya warga yang di sini belum terlalu hafal betul namanya itu siapa. Jadi mungkin warga yang di sini disebutkan kesepuhan misalnya. Sebentar Pak RT ya. Sebelum kita lanjut ya, saya akan jelaskan sedikit bahwasanya tadi penjelasan dari Pak RT ternyata bukan satu dua warga saja yang melihat, tapi banyak beberapa warga yang melihat penampakan, namun selama ini tidak mengganggu ya Pak RT. Jangan kemana-mana, nanti setelah saya berbincang dengan Pak RT, kita akan melanjutkan berbincang dengan Bapak Ustadz Nurdin sebagai ahli spiritual kita. Tapi YouTube bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah mau mendampingi kita di sini. Alhamdulillah. Tadi saya sedikit berbincang dengan Pak RT kampung setempat Pak Ustadz. Tadi sudah jelaskan bahwasanya di sini ada makam keramat. Selain itu juga di depan itu kan perlintasan jalan kampung Pak Ustadz. Dan banyak sekali warga yang melihat sosok makhluk astral. Pada dasarnya kita bukan ingin menguak untuk memfitnah sesuatu yang selain alam kita, namun kita di sini menyampaikan kepada pemirsa semua yang ada di rumah mungkin ya kan, bahwasanya makhluk selain kita tuh memang ada. Oh itu jelas ada. Dari pandangan Pak Ustadz semenjak pertama berdiri di sini, kira-kira ada sesuatu apa Pak Ustadz yang Pak Ustadz rasakan? Emang
di sekitar sini ya, emang ada makam orang dahulu ya, sesepuh di sini. Cuman saya juga bertanya ke orang tua saya, ini nama jelasnya orang tua saya sendiri nggak tahu gitu ya. Tapi nggak jauh dari lokasi sini, sekitar 1 kilo lah. Jadi ada emang itu makam keramat. Kalau orang sini biasa menyebut makam buyut ya. Dan itu untuk makam umum perkampungan di sekitar sini. Itu lokasinya di sana di dekat mata air, namanya Cipanas, mata air Cipanas. Di situ emang ada makam keramat dan saya juga sering ziarah ke sana karena untuk mendoakan para leluhur ya, sebagai amal ibadah. Artinya sedekah kita yang hidup, untuk yang sudah tidak ada kita wajib mengasihi, menyayangi orang yang ada di bumi. Irhamu man fil ard yarham man fis sama. Kasih sayangilah yang ada di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihi. Jadi bentuk kasih sayang kita itu ya ziarah, mendoakan mereka. Memang ada di situ namanya buyut kibuyaka biasanya orang sini menyebut ya. Nah di lokasi sini kan sebelum masuk ke lingkungan ini ada jembatan. Emang di situ sebelum ada perumahan, sebelum ada beberapa perumahan di sini, sebelum ada penduduk di sini, ini kan sawah, ladang ya, hutan. Memang di sini suka ada juga warga yang melihat, orang kampung lah ya, ada yang melihat penampakan itu ada kain merah. Kain merah itu dia seperti melayang. Nah, kalau orang sini biasa nyebutnya itu gaib itu namanya mianti. Wanita. Kalau bahasa Indonesianya kunti. Kalau orang sini manggilnya mianti. Dan ada yang namanya di tempat seperti ini makhluk-makhluk itu jelas ada. Tapi ingat saja, kalau kita selalu bersama Allah, hati kita tidak kosong, hati kita diisi dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, kita yakin jaminan Rasulullah. Ya Ustaz, menurut Pak Ustadz di titik mana yang paling maaf? Enggak, bukannya yang tadi saya bilang di awal. Hanya saja saya ingin pemirsa juga tahu, kira-kira titik mana yang paling dirasakan? Yang saya rasakan mulai pertama dari saya masuk ke sini ya, sebelum jembatan itu ada turunan. Dulu waktu belum ada perumahan masih gelap. Nah di Temurun itu sudah mulai ada. Sampai jembatan, sampai di sini ada pohon asem. Memang tempat bermain mereka. Di titik itu mereka kadang menampakkan diri, tapi memang hanya sebatas menampakkan diri saja. Mereka tidak mengganggu yang lebih fatal lah gitu ya. Selain tadi yang disebut si kain merah, yang paling mencengangkan mungkin ya, sosok seperti apa Pak? Mungkin ada yang lain? Ya itulah, ada yang pakai jubah, mungkin yang pakai jubah itu yang pakai putih-putih, yang kadang seperti orang tua lah, berjalan di sekitar lingkungan jalan sini. Itu kalau orang sini meyakininya sesepuh di sini, atau namanya apa, joibnya khodam, sebetulnya itu khodamnya buyut lah. Ya berarti beliau si khodamnya buyut tersebut otomatis muslim ya Pak? Iya, insya Allah. Alhamdulillah, korin lah itu ya, korin. Kalau misalkan saya ingin minta ke Pak Ustadz ya, mudah-mudahan diizinkan, atas bawah juga,
untuk berbincang mungkin dengan apa yang tadi disebutkan. Saya sih tertarik sama yang tadi pakai kain jubah putih-putih. Kira-kira bisa Pak? Mungkin Interaksi insya sama Allah dia. ada ya, ada saudara saya Kang Iwan yang bisa memediasi, nanti itu ada bisa insya Allah. Mudah-mudahan Allah izin. Baik Ustaz, pemirsa, nanti kita coba akan melakukan sebuah interaksi ya yang dilakukan oleh Pak Ustadz Nurdin sebagai ahli spiritual kampus tempat yang akan dimediasikan oleh Kang Iwan. Kang Iwan. Ustadz, ya. Assalamualaikum. Kami di